Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrak Abrik. Ngobrol bareng Pramuka, asik, berisik. Nah, di segmen kali ini kita kedatangan 4 tamu spesial. Mereka telah memenangkan lomba FTPI tingkat kabupaten dan berhasil lolos ke tingkat provinsi. Yuk kita ikuti keseruannya. Kalau boleh tahu, bisa perkenalan nggak? Boleh, bisa. Bisa. Perkenalkan, nama saya Ananta Aris Ardian Dari kelas? dari kelas 8C. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Banu Satrio, biasa dipanggil Banu, saya dari kelas 9D. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raditya Imer Alif, biasa dipanggil Radit dari kelas 9C. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Afisa Sheryl Putri Zaira, biasa dipanggil Sheryl dari kelas 8B. Kalian berempat itu kan ikut lomba tuh kemarin kan FTPI. Terus kalian itu di cabang yang sama apa beda-beda? Beda dong. Kalau aku sama Sheryl itu sama, tapi kalau Mas Banu sama Mas Radit beda. Dari Ananda, Iya. Ananda, kamu kemarin ikut lomba apa? Aku ikut lomba di cabang sesorah kategori putra. Sesorah itu maksudnya itu gimana tuh? Sesorah itu pidato. Pidato Iya. bahasa Jawa. Iya, pidato bahasa Jawa. Judulnya apa kalau di tingkat kabupaten kemarin? Kalau di tingkat kabupaten sama provinsi itu judulnya sama. Sama apa itu? Judulnya itu Rukun lan Urmat Sajroning Pasrawungan. Isinya apa kalau beda? Kalau Rukun lan Urmat Sajroning Pasrawungan itu isinya kita harus rukun dan hormat di dalam sehari-hari, dan kita harus hormat kepada orang yang lebih tua, kayak menggunakan bahasa yang lebih sopan, bahasa krama gitu. Oke. Di dalam sesorah itu ada apa lagi tuh? Kayak Kalau di dalam sesorahku itu Ada ada yang beda nggak dari sesorahnya, sama ada himbuhan mocopatnya sedikit. boleh nyanyi nggak? Mencobatnya. Boleh. Rukun ormat lakonono dilakoni lan tansah ngati-ati. Rukun iku gawe makmur, ormat gawe santosa, kekarane dilakoni kang satuhu, supaya uripmu mulya lakoni kanthi setiti. Keren. Isinya dari Majapahit itu sama apa beda? Sama. Isinya sama, materinya sama yang di sesorah itu. Harus rukun dan hormat. Dulu kamu waktu maju sesorah itu kamu ada perasaan grogi nggak sih? Pastinya ada. Pas aku maju sesorah, entah itu di tingkat kabupaten atau provinsi, mesti ada rasa groginya. Groginya itu gimana? Groginya ya aku takut kalau aduh mesti ini nggak juara. Terus aku ngelihat lawanku yang suaranya udah berat-berat, lawanku yang bagus-bagus itu bahkan bagus banget, dan aku kan juara 1 yang tingkat kabupaten, Ya. dan yang juara 2 tingkat kabupaten juga, itu nilainya cuman beda 1 angka dari aku. Jadi itu kayak kalau misal intinya kita selisihan gitu loh, hampir menang gitu. Jadi cuman kacek 1 angka doang gitu. Itu ya mepet ya. Iya, mepet. Dulu lawan paling susahmu bagi kamu itu dari SMP mana? Aku lupa itu SMP mana, tapi intinya dia itu suaranya berat, intinya keren banget. Kalau menurutmu hal yang paling susah di sesorah itu apa? Kalau di sesorahku hal yang paling susah itu ada banyak, yaitu misal ngapalinnya itu
mepet gitu. Misal mau lomba tapi tiba-tiba teksnya diganti. Terus habis itu mau copatnya. Menurutku yang mau copat yang tadi aku nyanyiin itu ada nada tinggi. Sama misal nadanya rendah tapi rendahnya rendah banget. Intinya susah gitu mau copatnya. Dulu waktu di kabupaten durasinya berapa menit atau berapa Kalau jam? di kabupaten sama di provinsi itu maksimalnya durasinya 7 menit, tapi kalau misal aku pentas di kabupaten pas aku nyanyiin pas aku pentas sesorah itu durasinya 5 menit lebih 30-an gitu kalau nggak salah. Masih banyak dong itu. Kalau 5 menit 6 menit. Sisanya masih 1 menit. Ya. Terus waktu di provinsi juga sama. Kalau waktu di Maksimalnya. provinsi kan dari kabupaten ke provinsi teksnya ada yang diubah, ada beberapa yang diubah sama ada beberapa teks yang ditambahin. Itu waktunya berapa? Aku lupa kayak pas itu. Kisarannya aja deh. Kisaran 6 menit, 6 menit lebih 6 menit lebihan gitu. lebih 10 tapi kurang dari 20 gitu. Oke. Kalau menurutmu kesusahan paling di provinsi itu gimana? Kesesuaian di provinsi itu lawannya suaranya pada berat-berat dan materinya itu pada bagus-bagus. Oke. Selanjutnya, Mas Banu kemarin ikut lomba di cabang apa? Kalau saya sendiri ya, saya tuh ikut stand up comedy. Ya, atau kalau di bahasa Jawanya itu Dagelijen dan lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia kan itu komedi tunggal. Lengkap, Bos. Bisa ngelawak dong. Oh ya bisa. Coba. Orang saya Ngelawaknya manusia biasa. Makan nasi. Enggak. Apa saya disuruh gimana? ngelawak? Ya, coba. Lawaknya apa Ya, dulu nih? dikit. Ya, ya boleh. Ngapak. Ngapak ya Raisa? Iya kan. Materi ini Ra, sesuai materi. Oh, materi benar. saya ya. Kemarin judulnya apa kalau boleh tahu? Kemarin tuh judulnya apa ya? Yang kompeti nggak ada judulnya nggak sih? Tanya kalau stand up comedy nggak ada judul. Temanya apa? Banyak tema. Ya itu temanya campur-campur. Campur-campurnya gimana maksudnya? Campur-campurnya itu gimana? Ya. Ya, jadi kalau stand up comedy itu ya kita menggabungkan dari salah satu materi. Ya, misal dari orang ini, misal dari pelatih satu itu memberikan materi ini, dari pelatih dua memberikan ini. Jadi itu kayak digabung gitu. Nah, kalau materiku sendiri kemarin tuh ada babat. Tahu babat kan? Nggak tahu. Babat itu anduk iki rada Sarasiti ra kayak iki ya. Anduk pada telepon. Oh, babat. Oh. Terus yo Jeroan ono. sapi ya? Heeh. Jeroan sapi. Yo intinya wadah ya anu lah. Wadah ya anu. Terus ono Nanti disclaimer ya. ha? Terus ono anu menteri sunat. Pengen ngerti ora menteri sunat Gimana iki kayak tuh piye? ceritanya? Menteri sunat iki awalnya be kok nganggo bahasa Jawa sih? Jangan ya. Ya udah gua pakai Indonesia aja. Ya udah. Ya Indonesia ya. Gua pakai Indonesia aja. Yang pertama kali tuh kalau di yang itu yang apa tadi? Yang dokter Menteri Sunat. Nah, Menteri Sunat itu awalnya dari seorang anak ya. Seorang anak minta disunat. ya saat disunat. Saya suruh audiensnya bayangin bapak ibu sedaya mawon kan panjenengan sedanten pun gak ada lari nggih. Bayangaken nek larene panjenengan sunat mung tilak bantok karo menteri sunate. Lah ora girap-girap panjenengan gelo nggih. Terus bayangno maneh nek dokter dokter misal ora senjahit. Heeh. Terus Ora nek misal kuwi panjenengan sedanten tiba gebluk kados niki. Nah, mriki blocer sedanten nggih mong tilak bantok. Ya ora girap-girap ngantos 1 abad setengah nggih. nggih. Terus niku. Nah, jadi itu tuh awalnya dari salah satu materi pramuka. Nah, itu aku sebutin tuh dari yang awalnya
aku menyebutkan. Jadi di sekolahan saya itu saya diajarin pramuka yang materinya ada tali temali, ya bangun tenda, membangun rumah masa depan, dan membangun masa depan yang cerah Wah, dengan ya dirimu. Allah. Asik. Tadi kita pacarnya. Terus, lah ada lagi tuh. Salah satunya itu. Terus saya bilang dong, Bilang apa? kalau Bilang materi sama siapa? sama audiens yang saya nonton dong. Nah, Oke, sama oke. Bapak Dewan Juri dan rencang-rencang stanton ingkang kula hormati. Nggih. Saya bilang dong. Tapi kalau materi pramuka yang paling asik itu menurut saya dan paling penting itu jahit. Kenapa jahit? Lah, seperti tadi. Bayang mawon nek lare napa sedulure panjenengan stanten tiba mak jeblok mrikine belajar stanten mong dilaban kare dokter itu yo krewirap yo kados mau lah. Ini atas Pak. Napa malah nih? Siap menunggu. Lah, tema yang di kabupaten sama di provinsi itu sama. Kalau tema ya sama sih sebenarnya campuran. Tapi ada tambahan juga. Yang di mana provinsi mungkin? Sebenarnya pengurangan sih malah ya. Jadi H-2 sebelum lomba itu saya dapat saran dari teman rekan-rekan FTBI saya yang ada di SMP Negeri 3 Batang. Nah, ada saran tuh. Coba tambahin lagi yang berkaitan dengan handuk. Nah, itu ditambahin. Ditambahinnya apa? Apa babat tadi? Saya rada lupa. Tapi tak ingat-ingat sebentar. Oh ya. Jadi teman kecil saya itu namanya Dika. Ya, terus Dika namanya. kenapa terus? harus nikah? Ya emang Dika. Teman saya namanya Dika. Ya. Terus bapak saya itu ngajak aku dan aku ya Allah. Aku dan Dika itu ke pasar malam. Itu ya. Pasar iya. malam. Diajak mandi bola. Terus Tapi pas sampai di tempat, Dika itu mengeluarkan handuk yang kecil dari sakunya. sapu tangan. Bukan, handuk. Handuk kecil. Handuk kecil. Warnanya pink, lucu pokoknya. Terus juga nah terus saya ngomong dong sama Dika. Aku pakai bahasa Jawa sedikit gak apa-apa ya. Ya. Dik, lah kok iki ngopo to nggo anduk barang. Nah, Dika ini prengas-prenges tok. Jawabannya kan- gimana? Jawabannya kuwi, lah kan mandi bola, Bro. Yang mestine nggo anduk ra terus-terusan. Terus bapakku malah semaur. Menanggapi yo. Iya, iya. Menanggapi ya rencang-rencang sing mboten ngertos. Menanggapi Dik ora sanggo anduk ning kono disirake karo bakule. Ya Allah, nek duwe kanca karo bapak ya padha baik. Padha sempro. Waktu itu kamu malu nggak sih? Kayak Ya kalau dibilang malu sih ya malu ya. Namanya juga tampil di depan. Ya, saya mau cerita nih ya. ya boleh. Mau boleh. cerita nih. Boleh. Cerita pengalaman saya. Sebenarnya tuh saya ikut lomba stand up comedy ini bukan dari kemauan saya sendiri. Awalnya itu saya disuruh sama teman-teman saya. Disuruh yang ikut lomba 17-an. 17. Ya. 17-an di aula SMP Negeri 3 Batang. Oke. Sebenarnya sih saya juga males ya. Tapi Kenapa tuh? Daripada denda gitu ya. dipaksa ya. Biar gak denda 50.000. Gimana hemat kasih. Terus ya udahlah. Malamnya itu H-1 itu malam tuh. Iya. Pas malam saya menulis terus menulis materi sampai selesai. Saya dapat materi itu dari TikTok. Cari referensi Ya di TikTok. Saya kan masih pemula ya kan. Gak usah Iya. dibully lah ya. Yang Iya, penting Yang penting lucu. ya yang penting aja. Jadi saya tuh tampil itu pas sampai sekolah itu saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Deg-degannya ya Allah persiapannya mah begitu. Lah kok bakalan apa yo? Ya tapi yo gimana lagi ya? Ya. Namanya juga mencoba. Saya maju dengan sangat percaya diri itu. Saya mulai dari assalamualaikum, terus saya ngomong, yang jawab salam, semoga rezekinya tambah banyak, selamat dunia akhirat. Oke. Yang nonton juga
saya ucapkan assalamualaikum. Yang jawab waalaikumsalam. Semoga rezekinya banyak. Amin. Dan juga selamat dunia akhirat. Yang nggak jawab? Yang nggak jawab ya sama aja, saya doain. Tapi ya perlu ini. Nah, terus saya maju tuh dengan percaya diri. Terus juga ya kalau udah selesai ya saya turun. Habis itu ya udah selesai. Sebetulnya itu saya juara 2 di posisi itu. Yang juara 1 itu rekan kami namanya Gestarangga Aura Sanjaya, Ikut anaknya itu Bu juga. Sinta ya, guru seni budaya SMN Negeri Batam. Dan dia juga bapaknya Ando. Guru SMP mana 3 warung asem apa? Bawang. Bawang bos, ditandainya bapak. Kalau dari ada yang teman-teman bawang nonton, coba Pak Antonya di tag. Gitu. Yang juara 1 itu Gesta tadi. Saya juara 2. Dia juga ikut FTBI juga, Dia ikut. tapi di cabang lain apa Iya. gimana? Ikut apa Risa? Mocapat Putra. Mau cepat putra. Nah itu tuh dia ikut Macapat Putra. Dia sebenarnya stand up-nya juara 1 di tingkat sekolah. Tapi Iya. berhubung rezekinya saya ya, alhamdulillahirobbilalamin, juara 2 saya yang ikut. Oke. Ikut alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah bersyukur. Ah, Saya sampai tingkat kabupaten menang juara 1, lalu ke tingkat provinsi. Apalagi ngomong kalau kamu kan katanya ndagel komedi gitu, takut garing nggak itunya? Kalau- apa, kok komedinya gitu, takut cringe apa gitu? kalau garing sendiri ya itu satu dialog yang ditakutin oleh para stand up komedi di luar sana juga. Saya pas selesai lomba itu ada pembinaan juga dari ahli stand up komedi dan juga jurinya yang yang jadi dewan juri pas di kabupaten. Ya. Tuh ya mereka semua bilang kalau yang ditakutin itu cringe atau garing gitu. Iya. Terus Nah itu pokoknya kalau dari awal udah cringe, nggak ada yang penontonnya atau audiensnya nggak ada yang ketawa, tuh rasanya ya Allah sedih, malu ya. malu. Tapi nek ono duitnya ya alhamdulillah yang penting saya. Tapi juga kalau misal penontonnya semua dari awal itu ketawa, ya alhamdulillah lebih semangat. Kayak di tingkat kabupaten itu awalannya tuh ini cerita pengalamanku pas di kabupaten ya, aku cerita sedikit ya. Dikit aja ini teman-teman, dikit pokoknya, nggak bohong. Dikit ya dikit. Maju, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Saya stand up sedikit, nggak ada yang ketawa. Tapi Tapi bohong. enggak. Tapi di tengah-tengahnya itu alhamdulillah saya bisa membuat teman-teman dari SMP lain itu bisa ketawa atau peserta lain ketawa sama dewan jurinya tuh ada kan ya Allah alhamdulillah ya Allah Gusti. Akhirnya ada yang Bersyukur ketawa, banget ya. bersyukur ya udah ketawa. Ya gitu sih. Itu ketawanya terpaksa apa? Ya ketawanya ya ada terpaksa Tawa ada. karir ya. Ya. Gitu. Lah, kalau di tingkat provinsi itu kamu gimana? Maksudnya deg-degan nggak masuk provinsi yang semula dari sekolah, juara sekolah? Kalau dibilang deg-degan ya semua cabang lomba mestinya deg-degan ya. Semuanya tuh deg-degan. Tapi ya kita tinggal berdoa, berusaha. Sebelum tampil juga baca bismillah, terus juga minta doa dari teman-teman rekan, terus minta support juga ya dari guru, dari teman-teman. Ya intinya minta semangat sama dukungan aja lah dari teman-teman semua. Dulu persiapannya berapa hari atau berapa minggu? Kalau dibilang berapa hari ya sekitarannya 10 hari ke atas kayaknya. Kalau Sebentar ya. Buat kabupaten- provinsi apa kabupaten? kabupaten dulu 3 minggu. 3 mingguan. lama. Ya pokoknya 3 minggu itu yang penting lebih dari 10 hari kan ya. Oke. Apalagi Saya seminggu nih. Nah, kalau di provinsi 10 hari itu kalau dari di provinsi itu berapa ya? Seminggu kayaknya. Seminggu kayaknya. Seminggu kalau nggak salah ya. Namanya juga lupa. Oke. Terus waktu pelaksanaannya itu berapa Menit. berapa menit ya? Kalau stand up sendiri itu
maksimal 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit itu walaupun stand up-nya bagus pasti ada pengurangan nilai dari dewan juri. Pokoknya jangan sampai melebihi 5 menit. Kalau aku tapi aku Kalau pas kurang? tampil di kabupaten itu lebih 6 detik. Tapi alhamdulillah pas di provinsi enggak lebih sih. Pas di waktu 4 menit 47 detik. Cara penilaiannya itu gimana? Kalau penilaian dari stand up itu sendiri dari materinya satu, terus eh, pembawaan, terus juga dari ketawa per menit audiens. Dihitung juga ketawanya. Ya ketawa juga dihitung. Ya kalau nggak ketawa ya ya gitu. Kalau Mas Radit kemarin ikut di lomba cabang apa? Kalau aku di cabang nulis cerka kategori putra. Cerka itu apa sih? Cerka itu cerita pendek. Cerpen. Jadi kayak nulis narasi gitu. Gak nulis narasi kayak cerita fiksi. Durasi apa itu maju apa itu Pekerjaan maju apa gimana? Enggak, jadi sistemnya itu sama si kabupaten sama provinsi, jadi kayak ada Iya. satu ruangan. Kalau di kabupaten ada dua, soalnya kan pakainya kelas jadi Iya. kecil lah. Itu mereka itu ya bareng-bareng sih, kerjainnya bareng-bareng. Jadi waktu pengerjaannya itu berapa? Waktu pengerjaannya sekitar 3 jam kurang lebih. 3 jam. Kan itu dikerjakan, ditulis Ya gitu. ditulis. Nah, terus Mas Radit itu maju buat nampirin lagi nggak? Enggak, jadi ya kita ngerjainnya bareng-bareng di satu ruangan. Berarti ada misal kalau di Batang itu kecamatannya banyak ya. Ya banyak sih, kecamatan banyak, sekolahnya juga banyak ya. Jadi sekitar ada 60 peserta. Tapi waktu itu di aku itu cuma ada 30 hingga 40 peserta. Heeh, Sama kayak stand up. setengahnya doang. Lah, apa ya? Kayak lawan tersulit bagi Mas Radit saat nulis itu dari kelas apa SMP mana SMP mana? waktu Lawan tersulit waktu ya. kabupaten? Kalau di kabupaten aku nggak terlalu kenal siapa yang sulit, siapa yang gimana. Soalnya waktu aku juga pernah ikut lomba nulis cerita waktu kelas 8, tapi belum rezeki ya, jadi kalah. Nah, aku nggak tahu siapa yang juara 1, siapa yang juara 2, juara 3 nggak tahu. Jadi nggak tahu siapa lawan tersulitnya aku. Nggak dikasih tahu juga sih. Nah, waktu nulis cerita di kabupaten tadi kan juara 1 tuh. Mm. Nah, terus kalau lawan tersusah di provinsi itu dari kabupaten mana atau kota mana? Kalau provinsi aku nggak tahu juga, soalnya kan Pesertanya nggak tahu dari mana. ya peserta nih nggak tahu dari mana juga. Soalnya kan ya rame juga, terus di dalam suasana kondisi di ruangannya itu benar-benar tegang banget. Terus nggak ngajak dongeng Nggak ya. ngajak dongeng, tapi untungnya di sebelahku itu orangnya friendly banget. Jadi kayak ya mau ngajak dongeng dari Brebes. Kayak saya. Maksudnya kayak benar-benar ceplos-ceplos aja ngomong. Iya lagi. Ceplos. Terus waktu pengerjaan di provinsi juga sama 3 jam. Apa Sama di- 3 jam. Jadi ya dari 3 jam itu benar-benar sibuk banget. Jadi ya pertamanya kan dikasih lihat gambar. Jadi kayak ada gambar foto. Misal waktu di kabupaten itu di provinsi, yang di kabupaten itu gambarnya kayak ada berenam, itu beda-beda agama. Jadi mereka kayak saling duduk lah. Itu terus disuruh buat cerita tentang itu. tentang temanya itu. Pokoknya ya harus ada beberapa tema yang ada di gambar itu. Nah, lalu dibuat cerita. Nah, tapi kalau di provinsi itu 2 kali lipat. Jadi kayak dikasih gambarnya itu waktu itu ada orang yang kakinya sakit, terus dibantu sama teman-temannya itu pakai AI. Nah, terus pakai AI. Nah, terus disuruh nulis, tapi nulisnya itu di kertas oret-oretan dulu. Baru disalin. Baru salin. Nah, itu butuhin waktu yang lama plus mepet banget 2 pokoknya. kali lipat ya. 2 kali lipat, sekitar 2 jam buat nulis di oret-oretan, terus 1 jam buat nulis di naskahnya asli. Pernah grogi nggak kayak ngedretek pas nulis? Dretek grogi. Grogi ya. Kalau grogi ya pasti pernah lah ya, tangannya sampai biasanya kalau masih awal-awal itu tangannya bener-bener Dingin, panas. oleng basah pokoknya.
Yang lain juga sama sih sebenarnya sampai pulpen nih. Soalnya sebelahku aku minjem pulpen nih, enak apa enggak? Biasa sih kan gabut. Ya. Basah. Oh, basah ya sama aja sih. Berarti kan sama-sama apa ya tegang, sama-sama grogi. Betul betul. Kalau cerka itu cara penilaiannya itu gimana? Dari Betul. tulisannya ngaruh nggak? Kayak tulisannya jelek bagus gitu. Tit, ini kok berkedok aja ya? Enggak gimana gini. Lebih ke kriterianya itu lebih ke isi sama Isi. kesesuaian tema. Kalau tulisan ya pasti iyalah. Tapi sayangnya tulisanku dari lahir ya Kak. Ya tahu sendiri lah ya. Dari lahir kamu udah langsung bisa nulis ya Tit ya? Teman-teman 9C pasti tahu ya tulisannya gimana ya. Luar biasa kamu udah lahir. Luar biasa kayak dokter. Masya. Amin amin. Baru lahir bisa Ya. nulis. Oh, nulisnya bener-bener ya apa ya? Kalau waktu awal-awal latihan gitu ya, misal ini ceritanya udah bagus nih, ini nanti dihafalin gini. Tapi ada satu kekurangan tulisannya ya Allah Gusti. Tuh kurang bagian apa ini? Ya gitu tulisannya sih yang paling Susah buat. susah. Mungkin salah satu tapi waktu aku lihat teman-temannya di Provinsi ya tulisannya 11-12 juga sih asli nih. Tapi artinya tulisannya bener-bener kayak fotokopian. Mungkin itu ya apa? Tulisan bagus itu belum pasti pintar. Ya benar. Mungkin cepet-cepet jadi nggak sempat ngerapihin apa gimana Kalau Pak? cepet-cepet ya aslinya kan aku kan udah ada pengalaman tahun kemarin gimana waktunya pengerjaannya gimana ya harusnya kan nggak cepet-cepet tapi waktu di provinsi ya cepet-cepet kalau di kabupatennya enggak soalnya masih ada waktu setengah jaman. Kalau boleh tahu isi ceritanya itu apa? Tentang apa? Isi ceritaku ini isinya kayak orang pindahan dia itu nggak tahu apa-apa tentang adat-adat yang ada di Jawa. Nah, terus diajarin juga gimana sih caranya unggah-ungguh sama temennya yang dari desa itu. Jadi mereka diajak keliling, terus ya banyak keseruan mereka keliling-keliling lah. Nanti terus ketemu sama kakek-kakek. Juga nanti diceritain juga gimana asal usul dari desa tersebut kayak gitu. Oke, kalau apa? Cara Mas Radit latihan itu gimana? Latihan. Cara berlatih. Kalau latihan aku kan ada partnernya juga namanya ini dia, tapi sayangnya dia belum rezeki yang tahun ini. Lah iya. Maksudnya Radit sama ini. Bentar, cocok. Nah, terus aku ngerjain apa namanya coba buat cerpennya. Nah, terus dia kayak koreksi gimana sih Jawa tata kerama bahasa Jawanya gimana. Terus ini isinya kok nggak nyambung. Nah, itu dibenerin sama dia, terus dibenerin juga sama pembina namanya Bu Rindi. Dia dari speak ya. Nah, iya. Oke, Sheryl, kamu kemarin ikut lomba di cabang apa? Jadi aku kemarin ikut di cabang lomba sesorah kategori putri. Temenan Rah. Kemarin juara 1 juga pas di kabupaten. Iya, juara 1 juga. Kalau di provinsi dapat juara nggak? Apa gimana? Alhamdulillah aku kemarin di provinsi dapat juara harapan 2. Sayang ya harapan nggak. Iya. Sekalian 3 gitu. Alhamdulillah dong. Harapan juga nggak apa-apa. Dapat duit. Daripada kita ya. Kalah semua. Udah Mas Baru, sangat kecewa. Mas Tapi yang penting uangnya cair. Dari bagi 4 gitu. Ya enggak Rah? 1 orang. uang yel-yel. Kita minyak yel-yel yang baru-baru itu yel-yel. Kabupaten Padang menang gitu ya. Oke. Juara 2. Tapi sayangnya kita nggak suara itu. Iya. Nggak apa-apa, next time. Besok. Naik kamu dong Besok. bisa. Ya kan. Bisa lah, kan SMA. Kan SMA nggak ada FTPI. Emang ada Emang nggak ada? Nggak ada. Oh ya udah berarti event yang lain. ini positif. Dulu waktu di kabupaten judulnya itu sama kok, sama kayak Ananta apa gimana? Di kabupaten judulnya sama kayak Oriza Ananta. Ya. Ya di provinsi juga sama judulnya. Oke. Waktu apa itu namanya pelaksanaan itu kamu pernah nervous nggak? Kayak Nervous, grogi ya pernah. Siapa sih yang nggak pernah grogi waktu lomba? sama kali. Oh gitu. Nggak. Terus
Terus waktu sesore itu penilaiannya itu gimana cara nilainya dan juri? Jadi yang waktu sesore itu yang dinilai pertama itu pasti materinya. Terus kedua tentang ekspresi kita, cara penyampaian kita waktu sesorah gitu juga dinilai. Di situ waktu juga mempengaruhi nilai sama kayak cabang-cabang yang lain. Betul. Jadi kalau kita lebih waktunya kan sesorah waktunya 7 menit kan maksimal. Iya. Lah, kalau semisal lebih dari 7 menit itu nanti ada pengurangan waktunya lagi. Kan Orisa katanya ada Majapahitnya. Cece kan ada nggak? Ada, kita kebetulan yang tahun ini teksnya sama, Putra Putri itu sama. Oke, terus waktu apa ya Allah? Lu di mana? Pelaran. Katanya kan kamu kalau mau maju itu nervous. Terus Iya. kamu punya cara biar nggak nervous itu gimana? Ada. Jadi caranya itu sebelum iya itu salah satunya main pop it. Terus yang kedua kita bisa pakai cara tangannya kalian berdua tangannya dua-duanya diiniin kan. Nah, habis itu ini kayak gini. Nah, terus nanti ada orang yang mukul tangan kita. Nah, gitu, tapi kenceng. Nah, Panas. sampai panas biasanya. Biasanya kan kalau kayak gitu kaget kan. Jadi kayak pas kita kaget nervousnya hilang. Oke. Nah, kalau Mas Radit kan katanya juga pernah nervous. Itu gimana cara nyelesainnya? Saya benar. Caranya, Pak. Kalau aku ada yang namanya senam jari. Senam jarinya dimaksud maksudnya Senam kayak- bolpen, pakai bolpen, teman-teman. senam bolpen. Senam Bukan. bolpen. Senam bolpen. Ya jadi kayak misalnya ngelakuin kayak pusat bolpen tapi nggak ada bolpen ya. Ranting. Nih, ada ranting. Ranting jambu. Jambu alas kita. Jadi kayak misalnya ada yang kayak gini. Pull up, sit up. Ini lu di TikTok ya, ini lu di TikTok pasti kalau cari cara agar tulisan bagus ada itu. Ada kayak gini, terus kayak ada ngambil koin, terus nanti ditaruh lagi. Temenan pura? Nggak tahu, tapi nggak tahu manfaatnya bener apa enggak sih. Temenan pura? Tapi kalau bagiku ya iya bener. Ya berarti itu fakta. Fakta. Mungkin bagi beberapa orang ya. Kalian ya, tadi kamu sudah nunggu aku ya. Kalau Mas Banu cara biar nggak nervous itu gimana? Nggak Ya, mah yang penting grogi? berdoa. Saya Ya, Sholat. pede aja gitu. satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, kita minta bantuan sama Tuhan Yang Maha Esa, kita minta petunjuk dan semoga kita berdoa diberikan kelancaran. Terus juga ya, kalau aku sendiri untuk menghilangkan kegrogian selain tadi ya, itu ada ngajak Ngobrol. teman-teman FTBI dari kontingen lain. Kemarin itu ada teman FTBI, peserta FTBI juga. Itu udah kelijen kan sama kayak aku. Dia duduk di sampingku. Ada yang dari SMP 6, SMP 1 tulis, SMP 7, ya pokoknya dari SMP yang ada di Kabupaten Batang lah. Itu intinya ya kita berbagi cerita dulu di sana, kita ajak ngobrol, terus kita minta support juga dari mereka biar pas kita maju nanti kita dapat tepuk tangan biar nanti nggak grogi gitu. Pokoknya kita kalau udah disupport sama yang lain gantian dong, kita juga harus support gitu, sama-sama respect lah. Kalau Orisa, Ananda kemarin kan pernah katanya juga grogi. Itu cara nanganinnya itu sama kayak Cece apa? Kalau aku itu sama Ariel. kayak Mas Banu itu kenalan sama murid peserta yang di sebelahnya, yang di depannya gitu. Misal yang di sebelah aku sempat kenalan sama pas di provinsi, pas di kabupaten dulu. Pas di kabupaten dulu aku sempat kenalan sama anak dari SMP 1. Jadi kalau misal kita tampil itu kayak dia tepuk tangan, intinya biar nggak grogi. Terus kalau pas di provinsi aku kenalan sama Gibran yang dari Solo gitu. Kalau boleh tahu, menurut kalian berempat itu keseruan dari provinsi sama kabupaten itu gimana? Kabupaten dulu ya.
Tengah-tengahnya kabupaten Sebo. Ya, boleh. Cuma Kak, di kabupaten tuh kalian ngapain aja di situ? Kita Dapat baru apa? perkenalan guys, kalau di kabupaten kita baru Kabupaten. kenal-kenal anak kabupaten doang. aku pas dulu nggak akrab kok. Iya nggak akrab sama anak-anak kabupaten. Iya, nggak Soalnya boleh mereka gitu sih, diem, kita juga diem. Nggak sama-sama nggak ada topik sih. paling yang ekstrovert kita ya. Aku diem, kau diem. Kamu nggak diem lah. Excited sendiri dia. Sendiri. Yo. Kalau menurut Ananta gimana ratingnya? Kalau kalau keseruan Dari- saat di kabupaten Ya, itu kabupaten dulu. aku Cece Mas Radit mabar Roblox. Lah, tapi kan Gak apa-apa kita anggap aja Masih apa ya? di kabupaten. Iya. mabar Roblox di mobil. Ya. Jadi mabar Roblox di mobil. Nah itu pulang-pulangnya mutah-mutah, Enggak, Emang sakit. sakit-sakit gitu loh, mulus-mulus, pusing gitu. Radit Dan Tepar. mulus. Kalau boleh tahu, oh ya, dulu waktu di kabupaten namanya di mana sih? Di SMP 2000. Tulis. Gak tahu. Nah, kalau di provinsi di mana, kota mana? Di kota Jepara. Kota Kenapa bisa disebut kota? Karena Jadi di Jepara itu kanan kirinya tuh semua geprek-geprek itu. Selain ada map. Kita nggak dapet sponsor, nggak boleh gitu. Oh iya. Itu sensor ya. Sensor. Nanti editor di sensor. Pokoknya itulah ya. Mas Radit, kok Mas Radit sih? Mas Banu kemarin, menurutmu ratingnya itu berapa? Berapa per 10 gitu kalau di Berapa per 10? kabupaten? Di kabupaten dulu ya. Karena di kabupaten itu belum Belum. kenal ya sama orang-orang. Ada art biasa guys, artis di foto-foto sama penggemar. Itu kalau dari aku sendiri di kabupaten itu masih 7/10 lah, soalnya kan belum kenal juga sama anak-anak kabupaten. Awal mulai itu duduklah sambil nunggu antrian Ya Allah, cerita lagi ya. di depan kelas itu, duduk di pojok ya, Ya. bangku deretan belakang itu Itu kenalan. beda. Habis kenalan ya sudah gitu. Kalau menurut Mas Radit berapa per 10 tuh? Apa nih pasti kabupaten? Keseruannya. Pasaruannya ya. 8/10 lah ya. Soalnya kan mungkin aku ada beberapa kenal dari mereka, tapi ada beberapa yang juga nggak kenal, terutama yang kelas 7. Maksudnya bukan nggak kenal sih, tapi nggak deket. Tapi pas di provinsi ya Allah Gusti. Seru ya pasti. Seru. Bruce. Seru. Rusuh. Oke, kalau menurut Seril berapa per 10? Kalau aku di kabupaten sama ya, 8/10. Soalnya ya seru aja, udah seru aja. Seru cuma sebatas seru. Nah, kalau waktu yang di provinsi itu serunya seru banget, 10/10. Lagi kita 3 hari 2 malam bareng terus. Iya, Nggak tidur bareng, nggak ya main bareng, makan bareng, semua bareng. jalan bareng. Ya, guys. Dan Asik banget. pecut-pecutan bareng. Iya. Coba dong ceritain sedikit dari kisah kalian yang ada di provinsi. Kisah? Ya bukan Ya, tapi kisah, itu kisah sih, soalnya kan cerita. kita- Kisah pengalaman. cerita. Jadi aku mau ceritain salah satu orang nih. Yang- Jadi waktu itu aku kenalan sama salah satu orang yang ada di provinsi. Ya. Namanya Ivel. Kalau itu ya, kalau lihat ya. Kayak Banjarnegara guys. iya, anak Banjarnegara. Ngapak Oh, iya. ya? Iya bener. orang Dagel, perak. dagel ijen dan ijen dagel cewek. ijen juga, tapi cewek. Nah itu dia orangnya asik sih. Luwes banget ngomongnya. Iya. Kalian harus lihat videonya Balai Bahasa yang pembukaan FTBI. Itu asik tahu, dia maju. Dapat Ini ya uang. gini ya kalau nggak salah. Nah iya. Siapa namanya? Ivel siapa? Emang banyak runners. Itu Pelio. Pelio. Follow guys. Namanya Pelio. Leo. Kayaknya. Kalau menurutnya Mas Radit itu gimana keseruannya di provinsi? Di provinsi ya. Ceritain dong salah satunya. Aku sama Radit Artinya, berdua kita suka banget. Apa namanya? Ya kita Dan nanti kan berdua satu kamar nih, satu Mereka kamar. nggak ngajak-ngajak. Nah, terus Mereka kita berdua juga doang di kamar. terutama yang cowok-cowok ya, cowok-cowok tuh kayak ada siapa ya? Ada aku, Banu, Orisa, terus siapa lagi? EL, Nawa sama
Nawa sama Tama. Tapi yang satu ini siapa sih namanya? Kevin, Bo. Kevin. Tapi dia ini introvert. Nah, kita berlima itu benar-benar ya Allah. Sampai malam-malam Banu sama Nawa itu masih main ML jam 2 malam, Bo. Jam 2 malam saking padahal Mentang-mentang udah selesai lomba kok. selesai lomba. Selesai lomba guys itu guys. Padahal besoknya ada lomba yel-yel, tapi mereka masih aja begadang terus main Alat celana ya apa? pecut-pecutan ya, pokoknya asik sih. Mereka asik semua. Kalau menurutnya Mas Banu itu gimana bagi dari sudut pandangmu? Sudut Keseruannya? pandang saya dari sudut siku-siku atau dari sudut 30 derajat? Enggak, yang kumpul aja. Oh, yang tebal aja. Keseruan pertama yang saya rasain itu dari pas berangkat dong pastinya dong. Iya. Berangkat itu ya Radit. ya Kak, ya pokoknya kita ngecekin si Radit sampai Jepara dia ya udah muak. Gini. Radit suka ngedit. Ngedit video kelas. Udah. Kita nggak usah spoiler ya. Terus juga keseruan kedua itu pas kita mampir di rumah Mun yang ada di Demak. Nah, jadi nama teman kita satu kontingen itu kontingen FTBI Kabupaten Batang itu ada namanya El Ginara ya kalau nggak salah dia manggilnya El pokoknya. Nah, pas kita masih makan, kita kan ambil ayam, kita makan dah bareng-bareng. Ya awalnya masih oke-oke aja, terus ada salah satu mobil berhenti, terus orangnya itu keluar, terus dia tuh makan tapi setengah-setengahnya tuh mau Muntah. nggak mutah, ketawa gitu ya kayak gitu. Nah, ya emang ya, Konyol. ya gitu. Dia lagi makan mending skip dulu benar. Tahu nggak Kenapa? dia lihat apa? Lihat apa? Orang botak. Ya, dia lihat orang botak. Masalahnya orang botaknya banyak. Ya di sana banyak. Berkumpulan bapak-bapak botak. Ya, itu Tradisi mungkin ya. tradisi orang Demak. Sekarang yang ketiga, Ya. keseruan di hotel. Seperti yang sudah diceritain sama Oh Radit. ya ampun, jiwa kita. Di sana kita habis check out, check in, dia check in, masuk keluar. maksudnya. Hotel kita awalan kita masuk langsung pecut-pecutan, makan bareng, nonton TV. Dan setiap malam beli gacauan. Tapi yang beli di gacauan itu nggak cuman misal peserta doang, tapi pembina-pembinanya juga. Ya, juga lapar ya. Asik-asik. Pembinanya juga lapar. Padahal udah dikasih makan loh di Dikasih sana. makan. Tapi nggak apa-apa, kita masih lapar mungkin jadi kita pesen gacaan. Enak es ya. Nge-es. Iya. Udang keju. Tapi sayangnya jauh, soalnya kan dekat pantai banget Iya. dong. Ujung. Oh iya guys, kita pagi, siang, sore, malam kita ke pantai Nah, terus. ke pantai terus pemandangan juga bagus banget. Jangan lupa mampir kalau ke Jepara, mampir ke Pantai Bandengan yang ada di Kabupaten. Namanya Pantai Bandengan itu. Apa tahu? Kalau hotelnya sendiri, hotel Kok malah sponsor? saya kasih rating 5 karena itu gratis dari kabupaten. Dari Lucu. 5 dari 5 dari 5. 5 dari 5 karena itu gratis dari kabupaten. ya. Yeay. Apalagi keseruannya apalagi? Udah nggak sih? Aduh, kita Keseruannya ini nggak sih pas apa? banyak Tapi sebenarnya. kesedihannya pas pulang sih. Kenapa tuh? Ya apa ya kayak Duh, kita kangen banget. Kok pulang? cepet banget tuh loh, maksudnya kok tiba-tiba udah pulang aja. Tiba-tiba kok udah sampai waktu itu berhenti di Semarang dulu kok. Ha-ha. Berhenti di Semarang dulu lah, aku udah sampai Semarang cepet banget. Ya karena lu tidur bang. Enggak, awalnya aku nggak tidur lah, soalnya kalian bertiga tidur lah, aku ikut tidur. Apaan Nepo? Tidur. Aku turu mas. Ya aku ya bangunnya turu. Pokoknya saya tidur itu sebentar guys. Itu sudah benar-benar mengantuk dan sudah benar-benar meripatnya tidak bisa melek lagi. Playlistnya Banu jelek soalnya jadinya bikin ngantuk. Terus yang paling parah ya, udah aku di tengah, terus diapit mereka berdua nih, Ananta sama Mas Radit. Ini yang bawa bantal nggak mau donasi ke aku, sumpah. Ya, soalnya nggak bawa Sini jaket, nggak sakit bawa semua. bantal, syukur. Ya kan gantian. Pas berangkat aku yang di tengah. Pokoknya saya paling enak di depan. Iya, dia malah itu cerita-cerita sama Pak Yako. Iya dong. Ngobrol sendiri. Iya dong. Kita nih. Ngomongnya nggak usah. Terus di samping kalian ngikutin lomba itu, kalian ngikutin kegiatan apa kalau di sekolah? Kalau Silakan, ya, cuci dulu. Nanti kita mengalir sampai ke horizon. Makanya sampai ke pantai. ya. Apa pas di sekolah?
kegiatan lain di sekolah. Iya. Aku ikut organisasi OSIS. Asik. Nah, terus Waketos baru. Fakultas baru ya kemarin. ya makasih. Nah, terus Sepeda guys, jangan lupa di like. terus aku juga ikut ini ekstrakurikuler tari. Oke. Nah, aku ikut itu dua itu. Harmoni. Kalau Mas Radit ikut apa aja? Kalau aku ikut ini ekskul pramuka. Aku adalah di balik admin kalian semua yang nonton di TikTok dari zamannya berarti di Harus tuh Eka. paling akhir tuh Agustus itu terakhir aku edit yang lainnya yang TikTok baru lah. Terus kegiatanku selanjutnya aku juga ikut lomba MAPSI LCC Luar biasa guys. dan alhamdulillah juara 2. Beda dikit tok itu kalau misalnya aku menang masuk provinsi gila sih kayak aku kepala nih. Jangan gila dong Mas, sehat-sehat Ya. terus. Oh iya. Oh iya sehat. Iya Waras, sehat. waras. Amin. Kalau Mas Dono ikut apa aja? Saya Iya. sama seperti teman di sebelah saya, yaitu Raditya Emiralif. Terus kesibukan saya ya ada juga kerja kelompok, terus juga itu pokoknya kesibukan kan Di sekolah. ya udah ya intinya apa ya, kesibukan lah itu. Saya merasa sibuk dengan kerja kelompok saya. Kamu pengacara ya? Pengangguran banyak. Terus juga di samping itu saya juga latihan lari ya. Saya juga ikut Mau jadi casis. komunitas Batang Runners, bisa di follow teman-teman IG-nya Batang Runners. Terus juga saya biasa itu kalau setiap hari habis sekolah itu paling sorenya lari di lapangan Dasik kampus gitu. Lari dari kenyataan katanya Radit. Kalau Ananda ikut apa? Ekstra apa? Aku cuman kalau ini ikut tim Spega Voice. Tiga voice. Sama seni rupa. Terus kalian berempat itu cara bagi waktu sama latihan FTBI ini tuh gimana? Kan banyak ekstranya ya. Tinggal kita, Ya tinggal gitu. tinggal dibagi. Itu enggak gitu aja sih. Ya maksudnya setengah ikut ini apa setengah Kan ini? masalahnya kita juga mentingin akademik juga. Akademiknya kita ya. Ini ditengahin dong. Enggak kedengaran Mas. Oh, ulangi ya. Iya. Jadi kita juga mendingin akademik. Selain non akademik kita juga harus mendingin akademik. Soalnya kalau misalnya akademiknya anjlok, ya nanti dimarahin orang tua masing-masing ya. Kamu ikut disiplin aja bangga. Hmm? Mengepok kayaknya. Kesan pesan kalian berempat itu gimana? Seru banget, asik banget, rusuh banget, semuanya banget. SCRU seru. Asik, Masih. sangat membekas di Oh, pikiran, kesan-kesannya kok. sangat bikin kangen. Pesan buat teman-teman kok. Iya. Ini teman-teman FTBI kita yang ada di kabupaten maupun di provinsi, Iya. tetap semangat, terus berjuang. Betul. Iya, Betul. apa sih? Betul. Tambahkan prestasi kalian semua. Betul. Yeay! Dan satu lagi buat teman-teman yang di luar sana yang masih ngomongnya mungkin masih pakai bahasa Indonesia dengan logat, ya boleh kita cintai dengan Indonesia, tapi kita jangan lupa juga ya adat kita, yaitu adat Jawa. Orang Jawa. Ini bilang Jawa. kita kasih yel-yel dari itu ya, Balai Bahasa ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa Jawa. Cukup sekian teman-teman semua ya. Ya. Baik, itu adalah keseruan dari mereka berempat. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.